صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afharana min ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasaha dinuhu adyanal kafarati wat tali'in wa ala alihi washabihi alladzina kanu bitamasuki syari'ati sholihin, amma ba'du. Sama-sama kita muliakan Dewan Guru Majelis Darul Qomah Bapak Ustadz Husain Al-Farisi, Ketua Pembina, Ketua Pengurus dan seluruh jamaah Majelis Darul Qomah yang saya hormati. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Ghafur, atas segala curah rahmat yang tiada terukur. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang diutus sebagai hamba, utusan Allah, contoh dan suri tauladan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan mengikuti, melaksanakan, mencontoh sunnah-sunnah beliau, kita berharap bukan saja kita mengakui Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, namun juga kita berharap Enggak. Beralangan Iya, enggak izin. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, awali pengajian pagi hari ini, mari kita sama-sama buka dengan pembacaan surat Al-Fatihah yang kita khususkan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, jamaah Majelis Darul Qomah yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan fadilah dan wasilah surat Al-Fatihah yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosanya, meluaskan kuburnya, menerangkan kuburnya, dan kuburnya dijadikan taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil barakah wa maghfirah wa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selanjutnya, mari kita sama-sama ikuti lantunan sholawat Nabi. Mudah-mudahan dengan lantunan sholawat Nabi, segala keinginan, maksud dan tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berharap pintu kita lebih terbuka. Lantunan sholawat Nabi dipandu oleh kita Bapak Ibu. Pertanyaan kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbil Mustafa min maqasidana wa lana ya wasi'al karami. Ya Rabbil Mustafa min maqasidana waghfir lana Muhammadan ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin saudara-saudaraku jamaah Qomah yang saya hormati, selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan, mari kita sama-sama simak penjelasan atau lanjutan menjaga amanah, menjaga kemuliaan diri, bersumber dari kitab Dalilus Sa'idi karangan Syekh Anas Ismail bin Abu Daud. Allah sampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Husain Al-Farisi. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi ja'alana fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim walladzi ja'alana minan nasihin min ulumil ulama'ir rasihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu anhum wa bi sanatil muttasil ilal imamil muallif rahimallahu ta'ala wa in asdaqal hadis kitabullahi wa khairul huda sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma as'alukal futuh wal munuh war rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi war ruh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal uqdata min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatiz, segenap Dewan Guru Mustalim Al-Aqobah, wabil khusus Fadilatul Mukarram guru kita Ki Haji Mamun Adung, matanallahu bituli hayati wa murabbi ruhi, amin. Dan segenap Dewan Guru kita lainnya, kita doakan semoga senantiasa dirahmati Allah, diberikan kesehatan, keberkahan, panjang umur, kesabaran, keikhlasan, dan tawakal. Segenap para pengurus Majelis Talim Al-Aqobah dari ketua umum dan jajarannya, semoga senantiasa dianugerahi kesabaran, istiqomah, dan keikhlasan. Wabil khusus kepada segenap penasehat Bapak Haji Agustus Bana, Bapak Wandi, Bapak Haji Untung, dan segenap lainnya. Wabil khusus kepada Akhinal Kiram Ustaz Sulaiman, Bapak-bapak haji yang senantiasa bisa istiqomah dalam kehadirannya di setiap kajian Mustalim Al-Aqobah dan beberapa pengajian lainnya di berbagai tempat. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang sudah diberi stempel oleh Allah, orang-orang yang mudah-mudahan sampai akhir hayat kita bisa istiqomah di dalam menjalankan amanah di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan juga setiap ilmu yang hadir di setiap kali kehadiran kita dan ia menjadi bekal kita nanti di yaumil qiyamah, karena bekal dengan ilmu Allah angkat derajat kita setinggi-tingginya derajat seiring dengan meningkatnya kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan pernah terjadi seseorang semakin baik dalam beribadah, baik secara kualitas maupun kuantitas, bila tidak diiringi dengan ilmu. Makanya di surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Setara. Jadi baru akan diangkat derajat orang, satu syaratnya bila ia berada dalam perjalanan menuntut ilmu, ya, karena dengan ilmu baru akan terbuka setiap sekat-sekat kebodohan yang ada pada diri kita, ketidaktahuan tentang apa saja menyangkut soal agama. Maka dasarnya adalah ilmu. Yang kedua, dengan bekal ilmu Allah titipkan iman. Iman baru akan subur, iman baru akan terpelihara dengan baik. Dia akan bisa meningkat, tidak akan bisa turun. Ya, dia akan punya kualitas nilai keimanan bila terus dia disuburi dengan ilmu. Makanya ketika orang mengaku beriman,
justru cirinya adalah dia cinta ilmu. Amin. Insya Allah di pagi hari ini kita adalah orang-orang yang cinta ilmu dan yakin pasti Allah akan angkat derajat kita setinggi-tingginya derajat dengan kualitas iman, ilmu, dan amal. Amin. Bapak hadirin rahimakumullah, perkenankan Al-Fakir pada pagi hari ini menyambung kembali kajian kita kemarin yang sudah sampaikan di kajian di masjid, namun karena terbatasnya waktu masih banyak yang belum terbahas, menyangkut soal amanah, Pak. Di dalam kitab dari Lusailin dari Syekh Anas Ismail bin Abu Daud, ini kajiannya luar biasa masalah amanah. Mudah-mudahan sekelumit kajian sekilas, mudah-mudahan sedikit memberikan nuansa cara berpikir kita, berperilaku, bersikap di dalam kehidupan kita yang sangat singkat ini. Karena kita ini berada dalam posisi berat, karena kita sudah menanggung amanah sejak dahulu kala ketika kakek kita, uyut kita, engkong kita, Nabiullah Adam alaihissalam sudah menerima amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini bisa dilihat di dalam surat Al-Ahzab ayat 72, ya, bagaimana kita ini manusia betapa sangat beraninya, gentle bahasa orang sekarang itu, tahu dirinya tidak mampu, sadar diri kita ini begitu banyak kelemahan dibanding kelebihannya. Kelebihan ada tapi kelemahannya justru jauh lebih banyak dibanding kelebihan. Tahu kita, sadar diri kita, tapi kita tetap saja masih mau menanggung resiko yang berat itu. Ini sudah dijelaskan di surat Al-Ahzab ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna aradnal amanata 'alal samawati wal ard wal jibala fa'abaina wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Di ayat ini dari berbagai macam ahli tafsir, di antaranya di dalam kitab tafsir Jalalain dari Syekh Mahali, Jaluddin Mahali dan As-Suyuti, makanya menerangkan bahwa betapa manusia itu zaluman jahula, disifati oleh Allah. Ini sifat bukan yang datang dengan sendirinya terhadap manusia, tapi Allah mensifati manusia dengan dua sifat yang zalum. Zalum itu sifat muntahal jumu, sigot muntahal jumu, sifat mubalaghah. Jadi nggak ada lagi yang lebih zalim, nggak ada lagi yang paling zalim, nggak ada lagi yang lebih hebat zalimnya kecuali manusia. Iblis saja kalah zalimnya sama manusia. Ini luar biasa, Pak. Ini Allah yang mensifati manusia. Betapa manusia itu nekat, konyol, terlalu berani manusia itu. Lihat, inna aradnal amanah, kata Allah, saya coba tawarkan sifat amanah itu kepada siapa? Alas samawati wal ard, 7 lapis langit. Ketika aku ciptakan, aku dialog dengan langit, kata Allah, kutawarkan bagaimana kira-kira kalian nerima enggak kalau kuberi amanat menjaga agama, menjaga kewajiban-kewajiban kepadaku. Goleng kepala langit, Pak, dari langit 1 sampai langit ke-7 kagak ada yang mau ogah langit, enggak mau langit. Mereka tahu bagaimana beratnya menjaga amanah, menjaga agama ini. Ya. Kedua, langit nolak, enggak mau. Wal ardi, juga Allah menawarkan kepada bumi. Ternyata bumi juga demikian, Pak, cerdas bumi, nggak mau juga, menolak bumi. Ya, oke lah, bumi nggak mau, langit nggak mau. Nah, barangkali gunung-gunung dah yang kelihatannya jumud, kelihatannya dablek, ngejeglek aja kelihatannya ya, seolah-olah kayak orang bodoh begitu kan. Orang kalau diam kan kayak orang bodoh, Pak, padahal pinter sama licik. Ini hati-hati ya, yang kelihatannya diam itu bukan berarti bodoh, Pak, hati-hati. Justru dia jauh lebih hebat berpikirnya dibanding kita yang banyak ngomong.
Biasanya begitu. Nah ini gunung kelihatannya adem, ngejeglek, kagak ngomong, kagak apa gitu kan. Digusur cuek aja, batunya diambil, diam aja, emasnya diambil juga cuek aja. Betul? Betul nggak gunung kira-kira Pak? Kagak ngelawan nih gunung. Tapi kata gunung, lihat kalau gue jengkel besok gue semburin lo abis kira-kira. Ya, dia terjadi bencana gunung lah ini, Gunung Merapi ya. Saking jengkelnya gunung. Apa kata gunung? Wal jibala, gunung juga sama ditawarin Allah, wahai kalian gunung-gunung di seluruh penjuru dunia yang begini banyak jumlahnya, mau nggak aku titipkan amanah satu saja, jaga agamaku. Apa kata gunung? Ayah milnaha, mereka semuanya tetap nolak, kagak mau Pak. Nggak mau jaga agama, nggak mau mengambil amanah di pundak mereka. Bukit nggak mau, gunung nggak mau, bumi nggak mau, langit nggak mau. Kata Allah, siapa kiranya makhluk yang mau menanggung resiko ini? Ya, nggak ada yang mau, malaikat juga nggak mau, ya, iblis juga kagak mau, jin Azazil ya. Lalu apa? Wa asfaqna minha, dan mereka sadar pasti mereka tidak akan bisa menanggungnya. Manusia juga tidak bisa. Itu sadar, bumi sadar, langit sadar, gunung-gunung sadar. Manusia ketika ditawarkan wahamalahal insan, manusia dengan bangganya, dengan seolah merasa kemampuan dan superiornya, maka manusia langsung angkat tangan, ya Rob, kalau nggak ada yang mau ngambil amanah, sudah serahin semuanya sama saya, pasti beres urusan, kata manusia. Subhanallah. Manusia hebat apa tidak Pak? Hebat luar biasa ya. Innahu kana zaluman jahula, maka saat itu juga Allah langsung menstempel ya manusia, dasar manusia kata Allah ya. Memang aku cukupkan manusia itu dengan segala fasilitas, apa yang tidak dimiliki oleh makhlukku yang lain ku cukupkan semua pada manusia ya. Apa yang sudah kuberikan kepada makhlukku yang lain tapi tidak kuberikan kepada manusia, tapi apa yang kuberikan kepada manusia tidak kuberikan kepada makhlukku yang lain. Kecerdasan, itulah yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain ya. Makanya manusia zaluman jahul ya. Bapak hadirin rahimakumullah, kembali menyangkut soal amanah. Ini halnya kita menjadi sedikit perhatian Pak. Kita hari ini cuma melanjutkan kewajiban yang sudah dibebankan kepada orang-orang yang sebelum kita, termasuk juga kepada baginda Rasulullah SAW. Tinggal kita menjalankannya sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Apa sih amanah Pak? Hiya kullu ma yu'ammanu alaihil mar'u min amrin wa nahyin. Setiap perkara apa saja yang dipikulkan, yang diembankan, yang dititipkan, yang dipercayakan kepada kita, yu'ammanu, dipercayakan, dititip. Jaga nih agama, nih Islam ya, sudah kuberikan dengan segala kesempurnaannya. Bila kau ingin selamat perjalanan hidupmu di dunia sampai nanti di yaumil qiyamah, jika ingin menggapai kebahagiaan di dunia, bahagia sampai nanti di akhirat, maka cukup jaga nih agama. Ini Islam kutitipkan sebagai agama yang sempurna kepada di pundak kalian. Ya, itu. Jadi apa saja yang diembankan kepada kita, kepada seseorang, baik berupa apa? Min amrin, perkara perintah ya, menjalankan sholat, berbuat baik, bersedekah, membantu saudara kita, menyantuni yatim, menyantuni orang fakir, orang miskin ya, senantiasa berada dalam posisi yang baik, berkata yang baik, perilaku yang baik, kelakuan yang baik, berada dalam lingkungan yang baik, membentuk dalam karakter yang baik, mencari keluarga yang baik, mendidik, semuanya dalam kondisi yang baik. Itu perintah. Au nahyin, atau apa saja perkara yang disebut larangan. Jadi dua hal ini nih
Kita satu sisi dihadapkan untuk menjalankan segala perintah, di sisi lain juga dihadapkan pada posisi harus berani beresiko, menanggung resiko, menjauhkan segala apa yang dilarang. Jadi bukan hanya berani ngambil resiko segala perintah. Perintah kita menjadi pemimpin, oke. Ya, mengemban amanah menjadi pemimpin. Padahal kita tahu menjadi pemimpin itu ada perkara yang paling berat. Ya. Umar bin Abdul Aziz, salah seorang cucu daripada Umar bin Khattab, ketika beliau ditunjuk menjadi gubernur Basrah, beliau bukannya pesta 7 hari, tapi beliau meratapi nasibnya selama 7 hari 7 malam. Apa kata beliau? Saat ini Allah sedang tidak berpihak kepada saya. Allah sedang tidak suka dengan saya. Kenapa? Saya telah diuji dengan dunia. Saya diuji dengan jabatan. Maka saya bersumpah sejak saat ini, saya tidak lagi mau menanggung resiko dunia, menanggung resiko amanah. Maka beliau memohon kepada Allah agar jabatan menjadi gubernur itu segera keluar. Segera dia dicopot dari jabatan itu. Dia mohon sama Allah. Berbeda hari ini dengan situasi yang terjadi di hadapan kita, bagaimana manusia saudara kita ini berebut memegang jabatan. Jabatan RT, ya, jabatan RW sangat menjanjikan hari ini. Buktinya apa? RT nggak ada gaji, RW nggak ada gaji, tapi nyatanya kok pada mau menjadi jabat RT. Ya, apalagi pejabat-pejabat yang jelas notabene-nya adalah ditanggung oleh negara. Fasilitasnya, jaminan hidupnya, tunjangan-tunjangan yang luar biasa. Gaji memang nggak besar, tapi tunjangan yang luar biasa. Makanya rata-rata kagak ada yang kagak mau menjadi pejabat. Padahal amanah menjadi pejabat ini luar biasa. Ya. Jadi setiap perkara apa saja yang terkait soal perintah dan larangan itu adalah amanah. Ya. Wa sya'nin min dinin wa dunya, perkara apa saja yang menyangkut soal agama. Ya, soal agama ya seluruh perintah syariat itu amanah. Baik melaksanakan maupun meninggalkan. Hadir di majelis ilmu ini adalah amanah. Yang berarti bila kita tidak hadir, ketika kita mampu, punya waktu, punya kesempatan nggak hadir, berarti kita khianat. Ya, ini kita bisa lihat bagaimana Rasulullah SAW di dalam beberapa sabdanya yang menyatakan bagaimana luar biasanya sifat amanah itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qol ayatul munafik salasun. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Ini Rasulullah sendiri mungkin sudah mensifati, memberikan gambaran ciri-ciri bila ada di antara kita 3 sifat ini, maka jatuhlah kita dalam predikat orang-orang munafik. Bila kita ada di antara 3 sifat ini, maka stempel jatuh kepada kita. Apa ciri-ciri 3 sifat tersebut? Yang pertama, idza hadasa kadzaba. Idza haddasa kadzaba. Apa saja yang dia omongin, apa saja yang dia omongin, dia bicarakan, dia sampaikan, baik secara pribadi maupun secara umum, baik di kalangan terbatas, tertutup maupun di kalangan umum, apa saja yang dia janjikan, yang dia bicarakan, yang diomongin, maka pasti ujung-ujungnya adalah dusta. Yang diomongin, setiap yang dijanjiin, setiap dibicarain pasti dusta. Itu ciri-cirinya. Ya, ini janji-janji calon pejabat, ya, calon dewan ini hati-hati. Nawacita itu adalah janji. Setiap kata yang terucap ketika kampanye itu adalah janji. Bukan berarti esok lupa ketika dia duduk sebagai pejabat. Itu ingat. Sampai nanti di yaumil qiyamah akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menuntut? Bukan Allah, bukan malaikat, tapi kita rakyatnya yang dijanjikan. Ya, setiap satu orang akan mendatangi pejabat tersebut minta kembali setiap jawaban-jawaban daripada nawacitanya. Saya mau tanya, kira-kira berat enggak, Pak? Orang sedang dihisab, sementara dia sedang dihisab oleh Allah, baru hanya pertanggungjawaban ketika kampanye, Pak. Belum yang lain.
belum mobilnya, belum jabatannya, belum hartanya, belum korupsinya. Ya, belum Pak. Ribuan tahun nggak selesai urusannya Pak. Ya, tapi nyatanya hari ini betapa berduyun-duyun manusia yang ingin menjadi pejabat Pak, karena sangat menjanjikan. Ya, makanya nih kajian ini kudu didengar Pak, biar sedikit agak ngerem, gitu loh maksudnya. Sekali waktu ditawarin gitu bilang ya nggak mau lah gitu, tapi nyatanya selalu pasti mau, nggak ada cerita kagak mau. Ya, wa idza wa'ada akhlafa, kalaupun ada hal yang dia bisa janjiin, maka setiap janjinya itu adalah dusta, dia ingkari. Itu ciri-cirinya tuh Pak. Siapa itu? Ya boleh jadi kita Pak. Kita nggak bicarain siapapun, orang lain terserah. Ya, tetangga kita terserah, teman kita masa bodoh. Ya, tapi ini berada pada posisi kita. Bicaranya ada tentang kita. Karena kajian ini bicara tentang kita, bukan orang lain. Kalau ngaji masa lalu, ya terserah. Cerita para sahabat, ya urusan para sahabat. Tapi kajian ini menyangkut soal kita. Ya. Wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, apabila diberi amanah, diberi kepercayaan, dititipin jabatan, dititipin amanah untuk menjaga dengan baik sampai akhir selesai, jangan su'ul khotimah. Di tengah perjalanan belum selesai jabatan su'ul khotimah karena tidak bisa menjaga amanah. Maka ketika dikasih amanah jaga dengan baik, bukan ketika dikasih amanah justru dihianati. Itu ciri-ciri daripada sifat orang-orang munafik. Ya, berarti bagian terpenting agar kita bisa terhindar dari sifat munafik, satu adalah bisa menjaga amanah. Yang kedua, ketika Imran bin Husain radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum qarni, kata Rasulullah, di antara periodisasi manusia di zamanku sampai nanti di akhir zaman, yang terbaik adalah zamanku, kata Rasulullah. Khairukum qarni, kalian nih para sahabat-sahabatku adalah manusia terbaik. Kalian yang berada di saat aku bersama kalian, di masaku, di zamanku, di periode aku, di era aku, kata Rasulullah, ini adalah era terbaik. Manusia-manusia terbaik, kata Rasulullah. Khairukum qarni. Summa alladzina yalunahum, kemudian siapa yang terbaik kedua? Mereka yang datang setelah aku wafat. Datang generasiku, istilah aku siapa? Para sahabat yang menggantikan Rasulullah, yang disebut dengan khalifah, khulafaur rasyidin, Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq, wa Sayyidina Umar bin Khattab, wa Sayyidina Utsman bin Affan, wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan para pengganti khalifah berikutnya. Itulah manusia. Sumalladzina yalunahum, sumalladzina yalunahum, kemudian berikutnya dan berikutnya. Summa yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna wala yustashhadun, kemudian ada satu kelompok manusia yang mereka posisinya jauh dibanding zamanku, bahkan mereka yashhadun, ada yang menyaksikan juga ada yang tidak menyaksikan. Kita hari ini pernah berjumpa dengan Nabi enggak? Saya mau tanya. Enggak pernah berjumpa dengan Nabi. Ngelihat wajah Nabi boro-boro, ya. Cuma digambarkan dari syair-syair, dari ayat, dari keterangan-keterangan hadis, dijelaskan oleh para alim, para ulama tentang bagaimana dahsyatnya Rasulullah SAW, dari cerita yang digambarkan oleh Allah lewat Al-Quran, bagaimana hebatnya Rasulullah, ya. Itu baru kita kenal. Tapi kita nggak pernah kenal Rasulullah secara pribadi, ngimpi juga nggak ketemu, apalagi. Tapi di masa ini disebut ada masa yang juga yang terbaik, wala yu'tamanun. Tapi juga ada di kalangan nanti di akhir zaman, mereka diberi amanah tapi rata-rata mereka tidak bisa menjaga amanah. Tuh ya, wayanzuruna wala yufun. Ya, mereka senang hari ini ngumbar janji. Ngerti ngumbar janji? Ya, ini terjadi hari ini, Pak.
Ya, apalagi ketika di momen-momentum pilkada, pilpres, ya, rata-rata calon pejabat nggak ada yang ceritanya kagak enak. Dari ujung ke ujung pasti ceritanya janji, dan kita terbuai oleh janji. Terkadang juga serangan subuh, bukan fajar. Ini termasuk juga bagian daripada yang tidak terpisahkan. Kita berkontribusi besar atas terjadinya peristiwa pengkhianatan terhadap janji. Jadi saya mau tanya, yang berkhianat bukan hanya pejabat hari ini. Siapa? Termasuk kita, karena nikmatin amplopnya. Kita ridho atas perbuatan mereka. Kita senang atas mendukung mereka. Kita berarti orang-orang yang terlibat memberikan saham juga kepada pengkhianatan para pejabat. Kita berada di dalamnya, Pak. Siap-siap tanggung jawab. Makanya setiap coblos satu nama, coblos satu suara, maka kelak ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah karena soal amanah. Bapak hadirin Rasulullah SAW. Ja'a rajulun yasalu Rasulullah SAW. Suatu saat ada seorang remaja, ya, dewasa, datang kepada Rasulullah SAW bertanya, mata taqumus sa'ah, ya Rasul, ini udah di akhir zaman, tidak ada lagi zaman setelah zaman engkau wafat, selesai sudah semua, ini akhir zaman, yang berarti kiamat sudah di depan mata. Kira-kira kapan kiamat terjadi Rasulullah? Ini anak muda nanya sama Rasulullah. Kemudian faqala, Rasul menjawab, kalau kau ingin tahu ciri-ciri esok akan terjadi kiamat, maka ciri-cirinya kata Rasulullah. Yang pertama, idza duyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah. Apabila hari ini kalian saksikan setiap perkara apa saja, urusan apa saja, yang urusan itu salah satunya adalah menyia-nyiakan amanah. Amanah sudah tidak lagi menjadi barang yang mahal. Amanah bukan lagi barang yang dijaga dengan baik. Hampir rata-rata orang berani megang amanah, tapi berani juga mengkhianati amanah. Kalau itu sudah terjadi pada zaman itu, maka fantaziri sa'ah, itu ciri kiamat sebentar lagi akan datang. Lah, hari ini belum terjadi kiamat, Pak. Saya mau tanya, hari ini terjadi kiamat belum? Kubro belum, sugro udah tiap hari. Sugro tiap hari terjadi, ekonomi susah, duit susah, betul? Bekerja susah, betul nggak kira-kira? Himpitan-himpitan urusan semakin hari semakin sulit, tekanan hidup makin berat, betul? Itu namanya apa namanya, Pak? Kiamat. Satu generasi kita ini terjadi kiamat. 2 periode terjadi kiamat. Kenapa? Karena duyi'atil amanah, karena kita sangat mendukung terjadinya pengkhianatan terhadap amanah. Yang mendukung pejabat siapa? Kan kita. Yang mendukung presiden kita. Yang mendukung dewan. Terus kalau mereka hari ini berkhianat, saya mau tanya, yang disalahin siapa? Ya udah, ngaku aja kita, ya. Jadi nggak usah pakai terjadi apa-apa, kata Rasulullah, idza duyi'atil amanah fantadhiris sa'ah. Kita sudah berkontribusi terjadinya pengkhianatan terhadap amanah. Jadi rata-rata saya mau tanya, kira-kira kena nggak kita nanti dihisab nih? Kena ya, ya sudah terima aja Pak ya. Dan terakhir, ini sabda Rasulullah SAW, an Anasin radhiyallahu anhu qala ma khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat Rasulullah berkhutbah di hadapan kami, ya di hadapan para sahabat yang diceritakan oleh Anas bin Malik. Illa qala, suatu saat Rasulullah SAW berkata, la imana liman la amanatalah. Belum dianggap beriman, bukan la-nya bukan la nafi, artinya bukan dianggap seluruhnya orang itu beriman, dianggap enggak sempurna iman seorang. Ya. La imana, lamnya lam nafi, ya lam nafi, artinya bukan lam, bukan lam, bukan lan, la, ya artinya belum dianggap beriman. Artinya kalau tidak beriman berarti sama sekali kosong, orang ini kufur, orang ini kafir gitu loh. Kita masih sholat, masih ibadah, masih zakat, masih senang ngaji,
Tapi orang ini tidak menjaga amanah. Begitu kata Rasulullah. La imana liman la amanatalah. Sekalipun rajin ibadah, rajin tahajud, ya, rajin sholat sunat, rajin ngaji, tapi tidak suka menjaga amanah. Sering berkhianat terhadap amanah. Tuh Pak, belum dianggap beriman, belum sempurna iman kita. Belum naik di hadapan Allah iman kita karena belum bisa menjaga amanah. Bapak hadirin rahimakumullah. Ini ada cerita dari kisah para sahabat, Pak, ya. Qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, berkata, ini hadis yang disampaikan oleh para sahabat, min aqwalis salaf. Kalau tadi min aqwalil Mustafa, daripada sabda Rasulullah. Ini hadis diriwayatkan oleh para sahabat, ya. Berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, adaul amanah miftahu rizki. Menjaga amanah peluang bisa membuka pintu-pintu rizki. Orang kalau sudah bisa menjaga amanah, yakin Pak, pasti lancar semuanya. Atasan kita seneng, bos kita seneng, ya, yang awalnya sedikit pasti diuji lagi, yang kedua diuji lagi, tuntas sampai pada puncaknya. Karena dia bisa menjaga amanah, pasti bahagia. Makanya terbuka pintu rezeki, syaratnya maka penuhi segala amanah. Adaul amanah miftahu rizki. Wa qala Umar radhiyallahu anhu law asarta dabatan fil Iraq, ya. Kemudian berkata Abdullah bin Mas'ud, qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-qatlu fi sabilillah yukaffiru dzunub kullaha illal amanah. Kata Abdullah bin Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qatlu fi sabilillah, mati ketika sedang berperang membela agama Allah, berperang mati, terbunuh atau membunuh, al-qatlu. Nah, yukaffiruz dzunub, maka seluruh dosa yang pernah kita perbuat ketika hidup, ketika kita mati terbunuh, maka semuanya terhapus dosa kita. Makanya enaknya mati syahid ketika perang. Itu enaknya, Pak, ya. Sekali terbunuh, dosa selesai semua. Ada dosa yang tidak terampuni, ya. Apa itu? Illal amanah, kecuali kita ingkar terhadap amanah. Jadi kalau ketika ada satu perkara yang kita khianat, ketika kita perang mati terbunuh, maka semua dosa terhapus kecuali tadi ingkar terhadap amanah. Ini berat, Pak. Ya, sama hal dosa musyrik ini, Pak. Ya. Baik. Qala wa yutal abdu yaumal qiyamah, kelak nanti di yaumil qiyamah seseorang tadi yang mati terbunuh karena ketika membela agama Allah, berperang, dosa terampuni, tapi ada dosa yang masih nempel, masih nyangkut, satu dosa yang belum terampuni, dosa menjaga amanah. Dia pernah khianat terhadap pimpinannya, khianat terhadap kelompoknya, khianat terhadap negara, khianat terhadap rakyat, khianat yang tersembunyi yang belum dia taubati ketika masih hidup, khianat yang menjadikan ia berat mati perjalanannya ketika yaumil qiyamah. Ini dia sadar diri, tapi dia diam sampai kematiannya. Dosa itu tetap akan mengalir, dosa khianat. Wa in qutila fi sabilillah, ditanya lagi oleh sahabat, ya Rabb, ya Rasulullah, bagaimana kalau emang matinya benar-benar syahid? Apakah masih tetap dosa masih ada? Iya. Wa in qutila fi sabilillah, walaupun dia mati syahid. Fayuqalu, maka dikatakan, id amanuka, addi amanaka, addi amanataka, maka mumpung masih hidup, mumpung kematian itu belum datang, mumpung ajal belum tiba, mumpung apapun yang kita tidak tahu akan terjadi, mati kapan kita nggak tahu, maka selesaikan amanahmu. Addi amanataka. Fayuqalu ayya rabbi, kira-kira kenapa masalahnya kok sampai begitu berat? Kaifa wa qad zahabatid dunya. Yang paling utama adalah bagaimana ketika engkau selesai keluar dari dunia ini. Itu amanah, Pak. Pak, saya mau tanya, bisa nggak kita meninggalkan dunia, bukan dunia ninggalin kita? Saya mau tanya. Hari ini yang ada
dunia ninggalin kita, betul? Ketika dicabut nyawa kita, saya mau tanya, dalam kondisi siap apa tidak kita? Kadang-kadang dalam kondisi tidak siap. Kita masih senang pada dunia, betul? Masih senang kepada kehidupan, senang kepada kesenangan, kebahagiaan, senang kendaraan kita, senang rumah kita, senang jabatan kita. Masih pengen berlama-lama dengan urusan dunia kita, betul? Tapi ketika kita tidak dalam keadaan sadar diri, tiba-tiba Allah selesaikan kontrak kita. Matilah kita, selesai kita. Saya mau tanya, ridho enggak kita dengan yang kita tinggalkan yang sudah kita kumpulin banyak di dunia? Kebanyakan belum ridho. Tapi bisakah ketika kau masih hidup sudah tinggalkan dunia? Dunia yang begini luar biasa, tinggalin udah, jangan kau ditinggalin dunia. Itu nggak bisa kita, Pak. Makanya kita ini nggak bisa jaga amanah. Karena ketika masih mati pun kita masih ingat harta kita, masih ingat kemilikan kita, masih milik aset kita, masih ingat jabatan kita. Aduh, udah mati. Padahal saya sedang enak-enaknya mangku jabatan, jadi wali kota, jadi gubernur, ya, jadi menteri, jadi wakil menteri. Masya Allah masih ingat. Itu namanya kita tidak ridho ketika Allah selesaikan kontrak kita dari dunia. Bapak hadirin rahimakumullah, ini ada cerita, Pak. Ya, ada cerita sedikit. Suatu saat, ini menyangkut soal amanah, Pak, sebelum jam 6. Suatu saat, Abdullah bin Dinar bersama Umar bin Khattab mengadakan perjalanan. Ya. Kemudian ke salah satu ke Mekah, tapi di tengah perjalanan beliau tiba-tiba melihat ada seorang pengembala yang datang dari bukit. Ya, fa'arasna fi ba'di thariq fanhadara bina ra'in minal jabal. Jadi ada anak muda yang turun dari bukit menemui beliau, ya, Abdullah bin Dinar dan bersama Umar bin Khattab. Ya, naik kuda dan perjalanan menuju Mekah. Tiba-tiba Umar bin Khattab menegur ini anak muda yang dia pengembala ra'in, pengembala begitu banyak kambing, ratusan bahkan ribuan kambing. Faqala lahu Umar radhiyallahu anhu, Umar berkata kepada anak ini, kepada pengembala ini, ya ra'in, wahai pengembala, wahai tukang angon, begitu Pak kalau bahasa kita. Ayo tukang angon, sini. Bi'ni syatan min hadil ghanam. Saya lihat kambingmu banyak di bukit, di atas, di bawah, di lembah-lembah ini semua kambing siapa? Satu aja saya minta, yang paling bagus, berapa harganya? Tunjuk, sebutkan berapa harganya, saya bayar, kata Umar bin Khattab. Bi'ni syatan minal ghamam. Ya, satu saja, nggak usah banyak-banyak. Menurut logika kita, saya mau tanya, kalau posisi kita berada pada saat itu sebagai pengembala, yang posisi tuan kita nggak tahu, yang punya nggak tahu, saya mau tanya kira-kira dijual nggak tuh, Pak? Hah? Jual? Ya emang kita itu, Pak, kita banget. Kan kita begitu, Pak. Ya, mau megang jabatan apa saja, ini larangan, ini nggak boleh. Tapi ketika atas kita nggak tahu, sudahlah. Atas kita kan nggak tahu, boleh saja. Ya, ini anak muda di luar dugaan Umar bin Khattab. Anak muda, engkau kan pengembala, engkau kan pesuruh, engkau kan budak. Sudahlah, tuanmu nggak tahu, tuanmu sedang di rumah. Ya, nggak bakal dia tahu. Ini kambing tiap hari dia itu kan juga nggak mungkin. Dia tahu jumlahnya berapa, per hari berapa, per bulan berapa, per tahun berapa, sekarang jumlahnya berapa nggak ada yang tahu. Betul kata anak muda tadi, betul kata pengembala tadi. Ya, faqala ra'i, apa yang diomongin di jawaban si pengembala tadi? Ini mamluk, wahai tuan, wahai bapak-bapak. Dia nggak tahu itu Umar bin Khattab khalifah. Saya ini cuma pesuruh, semua budak. Ya, kalau orang sekarang mah apa namanya, Pak? Bujang, ya. Ya, pesuruh. Saya mah cuma pesuruh doang, disuruh ngangon, suruh jagain kambing supaya kambing ini bisa terawat dengan baik, bisa berkembang dengan pesat. Caranya saya bawa ke lembah-lembah yang banyak rumput. Tugas saya cuma itu. Saya tugasnya nggak menjual. Sekalipun dibeli dengan berapapun saya nggak bakal jual. Ini anak hebat banget, luar biasa, Pak. Mungkin dulu dia nyantre, Pak. Dulu ini ya. Dia mondok kali, Pak. Ya, mondoknya luar biasa dia, ya. Luar biasa nih, ya. Belum ada karakter kayak gini nih, Pak, di hari ini nih. Ya, subhanallah. Faqala Umar radhiyallahu anhu, lalu Umar penasaran, makin penasaran, ini bocah hitam, legem, jelek. Ya, nggak ada nilai apa-apa di sisi manusia, tuh luar biasa dia punya begitu gigih menjaga amanah.
Ikhbaran lahu, padahal Umar menguji, cuma nguji doang Pak, nggak bakal dia beli juga, dia tahu. Ya, karena nggak bener ini punya orang dia beli, kan begitu, sama-sama ingkar berarti. Dia cuma nguji. Qala li sayyidika akalati, bilang aja begini kata Umar. Ntar kalau tuanmu tahu kambing hilang satu, bilang aja dimakan sama serigala. Ngomong begitu diajarin tuh sama Umar tuh Pak, diajarin, diuji, disuruh bohong maksudnya gitu ya. Yang terjadi hari ini Pak, transaksional antar pejabat, transaksional. Ini terjadi Pak. Ini kisah-kisah sufi tentang bagaimana menjaga amanah. Lalu faqala ra'i, maka ini dengan monohok Pak, ngerti monohok? Di luar dugaan Umar bin Khattab, ini anak muda jawab. Bukan yang ngomong begini, oke deh kalau gitu, yang penting engkau Umar tanggung jawab deh. Duitnya sini deh, ini kambing bawa, kan begitu seharusnya Pak. Lumayan dia pulang, dikasih istrinya, dibelanjain, dibeliin motor Pak. Kan begitu kira-kira. Enggak, jawabannya monohok. Faqala ra'i, ini anak muda jawab. Ya, seorang budak ya yang Masya Allahu Akbar, tidak ada nilai di sisi manusia. Fa'ainallah, wahai Umar, betul kata engkau, bisa aku bohong, wahai Tuan, hilang satu dimakan serigala. Hilang satu mati, saya buang tuh bangkainya ada di lembah. Kan gampang perkara, kecil perkara kalau soal bohong Pak. Tapi fa'ainallah, engkau jamin nggak wahai Umar, Allah tahu nggak kira-kira kalau kambing saya jual, Tuhan saya nggak tahu, Tuhan kira-kira tahu nggak, Allah tahu nggak kalau kambing itu saya jual? Masya Allah, seorang anak, seorang budak, seorang pengembala ngajarin Umar bin Khattab atas ujiannya. Ini ujian atas Umar. Ya, fabaka Umar radhiyallahu anhu, maka Umar menangis terseduh-seduh. Summa ghada ma'al mamluk fastarahu min maulahu wa ataq. Besok kemudian Umar bersama budak tadi, seorang pengembala tadi datang menemui tuannya, fastarahu, kemudian dia beli pada tuannya, ya, wa ataqahu, dan dia bilang sama tuannya, wahai bapak, wahai bos, ini anak buahmu, budakmu, anak manusia yang paling jujur. Dia kucoba kemarin ingin kubeli kambingnya, suruh bohong kepada engkau, dia tidak mau. Makanya mulai hari ini kambing saya beli dengan harga yang termahal, saya kembalikan kepada engkau, terserah nanti kau berikan kepada budakmu. Dan yang kedua, saya hari ini merdekakan budakmu ini dengan uang saya. Subhanallah. Kenapa? Karena kejujuran. Saya mau tanya, jujur manis apa pahit Pak? Jujur manis apa pahit? Ya, pahit Pak, tapi hasilnya manis. Dan terakhir Pak ya, ini sudah jam 6 ya. Suatu saat Umar bin Khattab mau membeli kebutuhan, ya, berjalanlah beliau lalu mencari kuda sewaan. Istajara Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu farsan zata yaumin liyuqdah 'alaiha hajatuh. Kemudian Umar mencari kuda sewaan. Kalau sekarang kita nyari Grab, pesenlah Grab dengan online Mbak, ya, Grab bike maupun Grab car, atau kita sewa mobil, kita bayar, kita pakai itu mobil. Di dalam kontrak perjanjian nggak ada perjanjian gini gitu, intinya saya sewa mobil kamu. Suatu saat di pertengahan perjalanan Umar sambil membawa sorbannya besar, dia seorang khalifah, sambil naik kuda, sorban tetap ada di pundaknya. Jalanlah kuda ini di tengah perjalanan. Umar sibuk, bukan buka HP Pak, bukan buka WhatsApp, bukan Google, enggak Pak. Ya, habis pengajian nih di Akoban dibuka nih, enggak Pak, dia enggak buka karena enggak bawa HP. Ya, beliau sedang asik membaca Al-Qur'an, menghatamkan Quran di atas kuda. Ya, hatam Quran karena beliau hafal Quran 30 juz. Hatam sambil baca sampai terlepas ini jubahnya. Terlepasnya jauh Pak, berkilo-kilo, bukan semeter, berkilo-kilo jauh. Ini anak muda berlari kencang menjumpai Umar. Wahai Umar bin Khattab, ya, hai bapak, wahai tuan, itu sorbanmu jatuh di sana itu. Astagfirullahaladzim, kata Umar bin Khattab. Ya sudah kalau gitu, tolong jagain kuda saya. Kudanya disuruh jagain sama anak muda ini. Ya, berhenti kuda di situ, anak muda suruh jagain. Umar ngapain Pak? Jalan kaki, ngambil sorbannya di tempat yang jauh tadi. Ini anak muda bengang-bengong Pak, kayak orang teler. Anak muda ini orang stres apa kagak ya?
Ya stres lah Pak, dia nyewa mobil buat dipakai. Ketika ada yang ketinggalan ke rumahnya, mobilnya ditinggal di depan udah berkilo-kilo Pak. Di jalan kaki dari tempat dia berhenti sampai ke rumahnya jalan kaki ngambil HP-nya ketinggalan Pak. Kira-kira begitu. Ya, masuk akal nggak kira-kira nih Pak? Umar jalan kaki ngambil sorbannya dari tempat yang jauh. Kuda ditinggalin Pak. Ini kata anak muda, saya yang gila apa dia yang gila nih ya? Tadi anak-anak muda. Ya, saking stresnya nih anak muda. Ngelihat kelakuan ada manusia kayak gini gitu. Naik kuda datangnya ketika ketinggalan kuda dia taruh di jalan kaki Pak. Ini amanah Pak. Ya, luar biasa. Makanya wajar Islam ini sampai ke dada kita hari ini karena orang-orang yang amanah, para sahabatnya Rasulullah SAW. Ya, subhanallah. Lalu ketika sampai Umar membawa sorbannya ke kudanya, ini anak muda nanya, wahai Umar, tar dulu, jangan naik dulu dah, saya mau nanya dulu, wahai bapak-bapak, dia bukan Umar Pak ya, karena dia nggak tahu siapa ini khalifah ini. Pak, saya mau tanya dua hal Pak. Yang pertama apa pertanyaannya? Ini kan kuda punya engkau, kenapa kau taruh lalu kau jalan? Dia bilang apa? Hei anak muda, kuda ini bukan punya saya. Loh, saya boleh sewa. Ketika saya sewa, saya nggak ada perjanjian sama yang punya. Apa perjanjiannya? Kalau seandainya sorban saya jatuh, boleh nggak saya ngambil lagi pakai kuda? Kan nggak ada perjanjian saya, makanya saya nggak berani. Saya taruh kuda saya jalan kaki Pak. Masya Allah. Saya mau tanya, Anda nggak begitu Pak? Bapak minjem motor sama orang, ya mau ke pasar, ada yang ketinggalan Pak, motor ditaruh di pasar, Pak, kita jalan kaki pulang. Itu kira-kira pintar apa geblek Pak? Pintar apa bodoh Pak? Coba ya Pak. Ya, kalau dalam logika agama itu yang benar. Karena amanah harus disampaikan. Subhanallah, sampai sedemikian rupa Pak. Motor ditaruh dititip di sana sama orang, kita jalan kaki karena dulu ngomongnya waktu pinjam motor kagak balik lagi kalau saya ketinggalan di rumah, begitu Pak. Itu Umar yang lakukan Pak. Yang kedua saya mau tanya, wahai Tuan, kan Tuan bisa nyuruh saya nganggur. Saya senang bisa bantu Bapak. Ya, saya ngambil, saya lari, Bapak tunggu di sini di atas kuda sambil di bawah pohon adem kan enak begitu nih kata anak muda bilangin Umar. Apa kata Umar? Enak aja. Emang ente siapa? Ana siapa? Emang ana bisa nyuruh ente? Ana punya kewajiban bisa nyuruh ente? Emang ana punya hak? Emang ente siapa? Padahal Umar ini adalah khalifah. Ini rakyatnya biasa dia suruh Pak. Tapi Umar tidak mau nyuruh karena dia merasa dia adalah pribadi bukan pejabat. Subhanallah. Saya mau tanya, dahsyat apa tidak Pak? Ini perkara kecil tapi mendalam dalam kehidupan kita. Kalau setiap pribadi mampu menjaga perkara yang kecil soal amanah, yakin kita nggak bakal hidup kiamat kayak gini di Indonesia. Betul apa tidak? Ya, karena kita yang membuka peluang-peluang terjadinya pengkhianatan terhadap bangsa ini. Kita sebagai rakyat yang nggak gampang seharusnya milih siapapun yang ingin berkuar-kuar, ingin jadi pejabat. Itu intinya Pak. Maka mulai hari ini dari perkara-perkara kecil yang dikisahkan oleh para alim, para ulama, salafus soleh, diceritakan oleh para hadis-hadis Nabi ya dalam beberapa kisah, seharusnya ini menjadi pelajaran buat kita. Insya Allah mudah-mudahan kisah sedikit tentang bagaimana sufinya para sahabat, bagaimana jihadnya para ulama-ulama di masa lalu. Insya Allah mudah-mudahan kita yang berada di sisi akhir kehidupan tinggal sekelumit keberkahan yang kita tinggal gapai Pak. Satu titik keberkahan di akhir zaman yang kita miliki, yang boleh jadi kita berebut dari satu titik keberkahan itu. Insya Allah kita bila satu saja yang kita pegang bisa menjaga amanah, insya Allah mudah-mudahan paling tidak kita nggak usah mikirin orang lain, Allah kasih keberkahan hidup keluarga kita, amin. Kalau setiap pribadi mikirin pribadinya, lalu tetangganya mikirin dirinya terus, maka setiap pribadi mikirin masing-masing, maka terjadilah yang saya bilang tadi, hidup di negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan insya Allah ada manfaatnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun sudah siang, kelihatannya masih banyak yang penasaran.
Oleh kami sediakan 1 orang untuk bisa bertanya. Silakan. Ya. Ya, Ustaz, benarkah bahwa amanah itu ada yang bisa kita tolak dan kita tidak bisa tolak? Pertanyaannya, adakah model amanah menurut Syar'i yang memang patut untuk diperjuangkan sebelum hati? Itu saja. Baik, terima kasih Pak Edo mewakili semua. Insya Allah pada guru-guru kita yang bisa juga memberikan ulasan barangkali terkait soal beberapa pertanyaan. Menyangkut soal boleh memilih atau tidak ketika amanah itu sudah sampai kepada kita. Amanah sejatinya adalah perkara yang sudah melekat ketika kita diciptakan sebagai hamba, ketika kita sudah mengakui diri kita sebagai umat, atau kita menjadi hamba dari Allah, umat daripada baginda Rasulullah. Ketika kita sudah menyatakan setuju, maka secara otomatis sudah melekat kewajiban-kewajiban itu yang disebut amanah. Amanah apa saja? Seluruh perkara yang sudah dibebankan kepada kita. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bila kita ingkar tidak menjalankan amanah, laha ma kasabat, ya, yang dia lakukan kebaikan dapat pahala, wa 'alaiha maktasabat, ya, sebaliknya yang dia tinggalkan dia berdosa. Berarti tidak ada tawar-menawar ketika kita sudah mendapat amanah dari Allah. Kapan itu terjadi? Ketika ruh di usia 4 bulan dimasukkan ke dalam rahim seorang ibu, maka disitulah terjadi kesaksian antara Allah dengan seorang bayi, jabang bayi. Persaksiannya tentang apa? 4 perkara yang akan diberikan amanah kepada manusia. Tentang apa? Tentang umur. Umur yang Allah titipkan kepada kita ini adalah amanah. Kau jaga baik-baik umurmu. Umurmu itu meliputi waktu-waktu yang berjalan, mulai dari detik, dari menit, dari jam, sampai tahun, sampai selesai kontrakmu. Setiap perjalanan waktu itu adalah amanah. Tidurmu amanah. Pergaulan keseharianmu dengan sahabatmu, dengan temanmu amanah. Setiap kata yang terukir, yang keluar dari lisan kita amanah. Langkah kita amanah. Sampai bangkit kita dari tidur, mulai tidur kembali, atau apapun yang kita lakukan amanah. Yang berarti tidak bisa kita keluar dari ruang amanah. Tidak bisa memilih. Apakah konteks dalam syariat semuanya memang harus dilakukan? Jawabannya ya. Bahkan menjaga amanah menjadi wajib. Di antara salah satu ayat di surat Al-Mu'minun ayat 8, di antara 7 atau 8 ciri-ciri orang yang mendapat warisan surga Firdaus adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang bisa menjaga amanah, ya, maka mereka itulah alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah diantara orang-orang yang mendapat warisan dari Allah, warisan surga Firdaus. Siapa dia? Salah satunya adalah yang bisa menjaga amanah. Orang yang sholat. Ya, tafadhol. Barangkali itu 10 menit dan daripada jawaban jauh dari sempurna, insya Allah mudah-mudahan paling tidak bisa menjawab dari kehausan jawaban pertanyaan daripada saudara kita, saudara Edo. Demikian, terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah.